anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu kembali ya untuk bersenang-senang. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allah Akbar. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Nah, walaupun kalian belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat ya. Nah, Bu Yaya aja semangat ngajar kalian walaupun cuma di rumah atau melalui video ini. Nah, kalian juga jangan kalah semangatnya dengan Bu Yaya ya. Siap ya? Tetap semangat ya. Oke. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, Buya punya tips nih untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Nah, tentunya di kondisi yang seperti ini, di cuaca yang seperti ini, tentunya kalian juga harus menjaga kesehatan kalian ya dengan ekstra atau dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan makan makanan yang bergizi. Apa itu Bu makan makanan bergizi? Nah, kalian bisa makan sayuran, buah-buahan. Nah, hindari makanan yang bersifat dingin atau yang berbentuk ciki-ciki terlebih dahulu, atau makanan yang berpengawet atau makanan instan. Nah, itu kalian harus hindari dulu ya, supaya kalian tetap sehat. Nah, jangan lupa kalian jaga kebersihan badan, cuci tangan sebelum makan atau ketika habis keluar dari rumah kalian cuci tangan. Terus kalian juga jangan lupa minum air putih yang cukup. Nah, ketika tubuh kalian kekurangan air putih, itu nanti kalian akan lemas atau dehidrasi. Karena ketika kalian beraktivitas atau kalian bergerak, tubuh kalian akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu dari cairan tubuh kalian. Nah, kalau minum kalian tidak cukup, nanti kalian bisa dehidrasi, bisa pusing, nah bisa lemes, seperti itu ya. Baik, nah selalu jaga kesehatan anak-anak yang soleh dan soleha ya. Baik, nah kita langsung lanjut aja ya. Untuk pertemuan ini kita akan menyelesaikan untuk tematiknya. Nah, kita masuknya satu pembelajaran lagi nih untuk tematiknya. Nah, kalian bisa buka di halaman 149. Satu pembelajaran lagi, sebentar lagi untuk tematik 7-nya selesai ya. Nanti kita tinggal latihan-latihan soalnya. Nah, untuk itu kita harus semangat ya. Tetap semangat ya. Baik, nah anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti biasa Bu Yaya akan membacakan untuk kalian untuk teksnya. Nah, kemudian nanti Bu Yaya akan kasih pertanyaan untuk kalian. Kalian bisa menjawab ya. Nanti kalau yang bisa menjawab, kalian bisa gambar bintang di sebelahnya. Siap? Nah, siap mendengarkan? Siap dong ya? Baik, oke, kita akan mulai anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, untuk di halaman 149 bisa diperhatikan. Sudah semuanya? Baik. Nah, kegiatan membaca atau membaca senyap. Perhatikan, sore hari hujan rintik-rintik. Azan sholat asar terdengar sayup-sayup. Nah, ibu mengajak Ika sholat berjamaah. Ika pun segera berwudu. Setelah wudu, ia menggunakan mukenanya. Nah, setelah selesai sholat, ibu dan Ika melipat mukena dan sajadahnya. Mereka menaruh mukena dan sajadah kembali di lemari. Itulah aturan di rumah Ika setelah selesai sholat. Nah, bagaimana dengan kalian? Selesai sholat kalian bereskan, kalian lipat ya tentunya ya. Baik. Nah, bagaimanakah aturan di rumahmu? Nah, apakah kamu sudah dapat melipat mukena atau sajadah sendiri dengan rapi? Sudah ya, anak soleh sudah bisa ya, insya Allah ya. Baik, nah Bu Yaya punya kuis untuk kalian. Coba dengarkan baik-baik, sudah siap? Nah, kuisnya seperti ini. Nah, ibu dan Ika melaksanakan sholat apa berjamaah tadi? Sholat asyar, betul sekali. Nah, di sore hari itu hujannya bagaimana ya? Hujannya rintik, betul. Kemudian
Nah, setelah selesai sholat, apa yang Ibu dan Ika lakukan? Siapa yang bisa menjawabnya? Ibu dan Ika melipat mukena dan sajadahnya atau membereskannya. Baik, untuk selanjutnya di halaman 149 itu kita membuat figura dari origami. Nah, sore ini Ika hanya bisa beraktivitas di dalam rumah. Hujan yang turun tidak memungkinkan Ika bermain di luar. Nah, kemudian halaman 150 ya. Akhirnya Ika memutuskan untuk bermain kertas lipat. Ika mau buat apa ya? Ika pun terlihat sibuk mencari di buku seni melipat origami yang dimilikinya. Ika tertarik dengan bentuk figura. Indahnya figura buatan Ika. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, nah itu nanti kalian bisa kerjakan untuk sebagai tugas SBK ya. Nanti tugas SBK-nya adalah membuat figura dari origami. Nah, apabila kalian tidak punya, Bu, kalau saya nggak punya origami gimana, Bu? Nah, kalian bisa gunakan kertas apa saja atau kertas yang ada saja ya. Nah, kalian kalau misalnya kertasnya kan, kalau misalnya kertas warnanya putih, Bu. Nah, kalian bisa warnai aja kertasnya. Bisa menggunakan pensil warna ataupun krayon. Nah, kalian warnai sesuai ya yang kalian inginkan. Nanti kalian bisa bentuk figura seperti ini ya. Jadi kalau misalnya punya origami boleh pakai origami, tapi kalau tidak punya origami bisa pakai buku gambar ataupun kertas HVS yang kalian punya. Nanti kertasnya kalian warnai. Nah, nanti setelah diwarnai kalian bisa bentuk figuranya seperti ini ya. Baik, nah siap ya. Ini sebagai tugas SBK sekalian ya. Nah, hari ini kan kalian juga ada mata pelajaran SBK. Nanti SBK-nya kalian buat seperti ini. Nah, untuk SBK-nya Bu ya nggak buru-buru. Nanti bisa keesokan harinya, di hari Kamisnya nggak apa-apa, karena ini kan harus melipat. Misalnya kalian nggak punya kertas kan kalian harus mewarnai dulu, tentunya lebih lama ya. Ya, nanti Bu ya kasih waktu untuk tugas SBK-nya sampai dengan hari Kamisnya, di esok harinya sampai dengan jam 12 ya. Baik, untuk selanjutnya, nah kemudian di sini sudah ada hasil wawancara ya. Ini tentunya wawancara bersama teman kalian. Namun karena kalian belajar di rumah, kalian cukup tuliskan saja kebiasaan kalian atau keluarga kalian atau ayah bunda kalian atau saudara kalian. Nah, ketika habis, nah di sini kan tanyakan kepada mereka apakah mereka sudah terbiasa merapikan alat sholat sendiri setelah selesai sholat. Nah, misalnya di sini nama ayahnya, nama bundanya, nama kakaknya, nama adiknya bisa. Nanti kalau kalian checklist, nah pada tabel yang sesuai seperti itu ya. Baik, nah, kemudian untuk di halaman 152. Nah, di 152 itu, nah anak tadi kan sudah wawancara ya. Ini berarti yang ini tidak usah aja ya, karena kita kan wawancaranya sama ayah bundanya, sama keluarganya. Jadi ini tidak usah dikerjakan. Nah, kemudian untuk halaman 153, merapikan peralatan sholat. Aplikasikan melipat mukena atau sarung dan sajadah setelah selesai sholat berjamaah di kelas atau di masjid. Mintalah penilaian dari gurumu terhadap hasil lipatanmu. Nah, insya Allah kalau untuk di sekolahan, di kelas kalian sudah rapi ya, sudah bisa membereskan sendiri. Nah, kemudian di halaman 153 yang bawah, menyusun cara membuat figura. Nah, tadi kan di halaman 151 sudah ada cara-caranya ya membuat figura. Nah, ini kalian diminta untuk mengurutkan. Nah, kalian bisa tuliskan saja untuk nomornya. Misalnya nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, seperti itu. Nanti kalian kasih nomor aja di titik-titik dalam kurung ini ya. Nanti kalian kasih nomor urutnya. Nah, untuk selanjutnya, nah merapikan peralatan sholat dapat melatih kedisiplinan. Setelah menggunakan barang, apakah kamu sudah terbiasa melakukannya? Insya Allah sudah ya. Nah, sekarang jadikan kegiatan merapikan peralatan sholat sebagai tantangan kebaikan untukmu. Dengan bimbingan orang tuamu, praktikkan kegiatan merapikan peralatan sholat di rumah setiap selesai sholat. Nah, kalian juga harus diusahakan, atau harus tidak hanya diusahakan, namun harus setelah kalian selesai sholat kalian rapikan kembali
Misalnya mau kenanya kalian mau gantung atau mau lipat, silahkan, yang penting dirapikan. Nah, kemudian mukena adalah kain atau pakaian yang digunakan kebanyakan wanita Indonesia saat sholat. Kebersihan mukena harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji." Quran surat Al-Baqarah, mohon maaf, Quran surat Al-Mudatsir ayat 4 sampai dengan ayat 5. Anak-anakku yang sholat dan sholat, nah pelajarannya adalah ketika nanti kalian selesai sholat itu kalian harus bisa merapikan kembali atau merapikan sendiri alat sholat kalian. Nah, kalian di sekolahan insya Allah sudah bisa menerapkan itu ya. Namun di rumah kalian juga harus seperti itu. Tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun kalian harus menerapkan seperti itu. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, untuk tema ketujuhnya, untuk pembahasannya kita alhamdulillah sudah selesai ya. Kita sudah sampai di subtema berapa tadi? Subtema 4, pembelajaran 5 ya. Berarti insya Allah sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan untuk latihan-latihan soalnya. Nanti Bu Yaya bagi tugas aja ya. Nah, untuk hari ini cukup kalian di subtema 4 pembelajaran 5 saja, dan untuk yang ini kalian bisa kerjakan. Nah, untuk halaman selanjutnya kita kerjakan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sambil menunggu untuk buku tema 8-nya, nanti kalian bisa kita kerjakan untuk soal-soalnya. Nanti insya Allah kalau buku tema 8-nya sudah datang, sudah ada, nanti Bu akan infokan kepada ayah bunda kalian ya untuk bukunya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, nah sebentar lagi kan kita akan puasa. Nah, sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Rukun iman keberapa itu puasa? Rukun iman yang ke satu? No, bukan. Rukun iman yang keempat. Nah, itu wajib bagi umat muslim. Nah, termasuk kalian sudah harus melaksanakan sholat, kalian harus sudah melaksanakan puasa karena kalian sudah besar, sudah kelas 1 ya. Nah, kalian harus berlatih puasa. Usahakan puasanya adalah full seharian. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, tentunya ketika puasa kan nanti kalian lapar, haus dan sebagainya ya. Nah, itu pasti. Namun insya Allah nanti ketika kalian melaksanakan puasa, nanti kalian akan dapat pahala dari Allah. Jadi harus tetap semangat dan jaga kesehatan agar nanti kalian ketika puasa bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Baik, itu saja anak-anak yang soleh dan solehah. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa sholat duha dan murojaahnya ya. Nah, Bu Yana ditunggu untuk tugasnya. Baik, terima kasih anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.